Perkenalkan, nama aku Muhammad Rozan Cesar Borneo dengan NIM 2312 11310002 dari kelompok 9. Hai, aku Siti Salsabila Salma dengan NIM 2310 2112 273 dari kelompok 9. Diana Gracia Segita dengan NIM 23102111220055. Perkenalkan, namaku Valenanda Raka Fadilah dengan NIM 2310 2112100074. Hai, perkenalkan, nama aku Kamelia Maharani dengan NIM 23102113200023 dari kelompok 9. Halo semua, di kesempatan kali ini kami akan membahas 3 hal penting tentang lahan basah. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi dan karakteristik lahan basah. Lalu yang kedua, kami akan membahas tentang mengapa lahan basah itu penting untuk dipelajari dalam konteks hukum. Dan yang ketiga, kami akan membahas tentang apa potensi konflik hukum lahan basah di Indonesia. Mari kita mulai. Bagian pertama, definisi dan karakteristik lahan basah. Secara sederhana, lahan basah adalah ekosistem peralihan antara daratan dan perairan yang selalu dipengaruhi oleh genangan air, baik itu secara permanen maupun musiman. Contohnya seperti rawa, mangrove, danau, gambut, sampai padang, namun di pesisir. Ada beberapa ciri khas utama dari lahan basah. Yang pertama, faktor hidrologinya. Lahan basah selalu dipengaruhi oleh air, seperti air hujan, sungai, atau pasang surut air laut. Lalu yang kedua, tanahnya biasanya cenderung jenuh air, bahkan anaerob seperti pada lahan gambut. Lalu yang ketiga, vegetasi, dominasi oleh tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan kondisi tergenang, misalnya mangrove, teratai, ataupun rumput rawa. Kenapa lahan basah harus dipelajari dalam perspektif hukum? Ada beberapa alasan utama. Pertama, karena adanya kewajiban hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ramsar 1971 melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 1991 yang artinya secara hukum kita terikat untuk melindungi dan mengelola lahan basah secara berkelanjutan. Kedua, dari sisi hukum nasional, lahan basah diatur dalam berbagai undang-undang, mulai dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kelautan, hingga Tata Ruang. Yang ketiga, adanya tarik-menarik antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Dari kacamata ekonomi, lahan basah sering dianggap sebagai tanah kosong yang bisa dikeringkan untuk dijadikan perkebunan, tambak, kemudian permukiman. Padahal dari perspektif hukum lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Jadi, penting mempelajari lahan basah dalam konteks hukum karena di situlah pertarungan kepentingan terjadi antara perlindungan lingkungan sebagai hak generasi mendatang dengan eksploitasi ekonomi yang diatur melalui izin-izin. 3. Bagian 3, potensi konflik hukum lahan basah di Indonesia. Pertama, konversi lahan gambut untuk industri sawit meskipun sudah ada PP nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Faktanya izin perkebunan tetap diberikan di atas lahan gambut. Konflik pun muncul antara perusahaan, negara, dan masyarakat adat. Lanjut nih. Terus yang kedua, pertambangan di kawasan rawa dan pasir. Undang-undang Minerba sering berbenturan dengan undang-undang lingkungan. Contoh yang nyata dari Kalimantan, di mana penembangan batu bara merusak lahan basah, tetapi perusahaan tetap merasa gagal karena mengantongi izin. Ketiga, konflik antara masyarakat adat dan regulasi negara. Banyak komunitas adat yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem lahan basah. Misalnya, masyarakat Dayak yang hidup dengan daerah sekitar gambut atau nelayan tradisional di kawasan mangrove. Sayangnya, hak mereka sering terpinggirkan karena tata ruang dan izin resmi tidak mengkomunikasikan. Yang keempat, konflik hukum dalam bencana ekologis. Kasus kebakaran hutan dan lahan gambut adalah contoh nyata. Secara hukum, pertanggungjawabannya sering dilempar. Apakah perusahaan pemegang konsesi yang harus bertanggung jawab, pemerintah daerah yang lalai, atau individu pembakar? Banyak kasus macet di pengadilan karena sulitnya pembuktian. Keempat contoh tadi terlihat bahwa lahan basah di Indonesia bukan hanya karena ekologi, tetapi juga karena konflik hukum yang rumit. Bisa kita simpulkan dari pernyataan yang di atas tadi bahwa lahan basah adalah ekosistem vital dengan karakteristik unik dan mempelajarinya dalam konteks hukum itu sangat penting karena terkait dengan kewajiban negara.
kerangka regulasi yang tumpang tindih serta pertarungan kepentingan ekonomi dan ekologi. Namun sayangnya potensi konflik hukum di lahan basah Indonesia masih tinggi, mulai dari konversi, gambut, pertambangan, marginalisasi masyarakat adat, hingga pertanggungjawaban dalam bencana ekologis. Tantangan terbesar kita hari ini adalah memastikan hukum bukan sekadar alat legitimasi eksploitasi ekonomi, tapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keberlangsungan lahan basah bukan hanya soal alam, tapi juga soal generasi di masa depan. Terima kasih.